Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain al-tahirin amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun anda sekalian berada, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Ulama halaman 6 ya. Al-isna asyarota mura'atul munasabah an-nujumiyah. Jadi Anda harus tahu tentang perbintangan ya, ilmu perbintangan. Fata'malu kulla amalin fil waqti alladhi yunasibuhu. Kemudian Anda amalkan setiap amalan di dalam waktu yang dinisbatkan ke perbintangan tersebut. Wa kullu ma kana min atofi malikin aw wazirin aw istihraji dafinin min dafainil muluk aw islahi sunatin aw masru'atin aw aqdi lisanin aw khilli tolasamin fahuwa mangsubun ilal qamar. Jadi setiap amalan yang di situ untuk biar pejabat jadi welas asih, pejabat atau patihnya ini jadi welas asih, atau untuk mengeluarkan harta pendeman ya, harta pendeman dari harta karunnya raja-raja terdahulu, raja-raja atau kaisar Cina yang di situ banyak harta yang di pendam, harta karun namanya, atau di situ untuk memperbaiki pekerjaan, atau untuk masalah pertanian, atau di situ membungkam lisannya musuh, atau untuk mengurai rajah azimat, maka itu dinisbatkan kepada perbintangan qamar. Wa kullu makana min istirajid dafin atau fi qalbi rajulin alimin alaika au iqa'i maradin nafsaniyin au aqdi lisanin bahwa mansubun li atorid. Dan setiap amalan buat untuk mengeluarkan harta karun atau harta pendaman, atau untuk pengasihannya ya biar welas asih diasihi sama laki-laki yang alim, seorang ulama, atau di situ untuk membuat sakit musuh Anda yang dinisbatkan ke jisim ya, atau di situ untuk membungkam lisan, maka itu dinisbatkan ke perbintangan atorid. Jadi atorid itu bisa buat kebaikan, bisa buat kejahatan atau kejelekan ya. Perbintangannya bisa buat kejahatan dan juga kebaikan. Wa kullu ma kana min nal at-tawfi wat tajhid wat tahjid wal lahwi wal farhi wan nikah wa ma asbaha dzalika fa huwa mansubun ila syahrah. Dan setiap amalan yang di situ seperti untuk pengasihan, atau untuk percintaan ya, atau untuk buat nikah, dan semua yang diserupakan dengan pengasihan, percintaan dan lain-lain, maka itu dinisbatkan ke perbintangan yahroh. Wa kullu makana minal qahri wal ghalbah wal hebah wal mulki war riya wa tahsilus syarab wal jah wa dhahabil kasir wa ma asbah dzalik wa wa mansubun ila samsi ila sames. Dan setiap pengamalan buat untuk mendesak atau mengalahkan musuh, atau buat hebah atau kewibawaan, atau buat kepangkatan, atau menghasilkan kemuliaan ya, pangkat, jabatan, atau di situ untuk menghasilkan emas yang banyak, dan sesuatu yang diserupakan dengan
yang tadi dijelaskan, maka itu dinisbatkan kepada perbintangan sames. Wa qulu ma kana minat taslid wa tafriq bainal mutakhasimaini au iqa'il adda'i wal baghdha bainahuma wa tahribul balad awit tamrid awit tahjid awil halak wa ma asbah dzalika fa huwa mansubun ilal marih. Dan setiap amalan untuk menguasai, untuk memisahkan ya di antara dua orang yang lagi berseteru, atau untuk menjatuhkan musuh, atau membuat musuh itu jadi marah di antara mereka, atau untuk merusak suatu negara, atau membuat sakit, atau membuat kerusakan manusia dan segala sesuatu yang serupa dengannya, maka itu dinisbatkan ke perbintangan marih. Jadi marih ini itu buat merusak atau buat kejelekan atau kejahatan. Wa kullu ma kana alaqan bi islahil ma'asi wa intidamihi aw bitasjin wa tajamul fi ayunin nas. Dan setiap amalan yang di situ berkaitan dengan kebaikan pekerjaan atau buat mencari maisah atau nafkah, atau di situ buat perhiasan di mata manusia, ahilit tolasim, atau di situ untuk mengurai rajah ajimat atau lisanin saririn, atau untuk membungkam lisannya orang yang jelek, mulutnya, wa ma asbadalika, dan segala sesuatu yang serupa dengan yang tadi disebut, bahwa mansubun ilal mustari, maka itu dinisbatkan kepada perbintangan mustari. Wa kullu ma kana min ababil furqah wa tahrib wal bughdi wa aqti sahwat wa aqtin naum wa ma asbadalika bahwa mansubun ila juhal. Dan setiap amalan yang di situ buat pintu-pintu memisahkan orang, atau merusak, atau membuat saling membenci, atau untuk mengikat syahwat, atau mengikat supaya tidak tidur, dan segala sesuatu yang dinisbatkan yang serupa dengan yang tadi disebut, maka itu dinisbatkan kepada perbintangan zuhal. Jadi yuhal itu untuk buat kejelekan ya. Wa kullu ma kana mangsuban ila qaukabeni fa anta muhayyirun baina an tatluba hajataka fi ayyi ma syi'ta. Dan setiap apa saja dari pekerjaan yang dinisbatkan kepada dua perbintangan ya, maka Anda ini boleh memilih untuk biar hajat Anda itu tercapai, terkabul. Anda boleh memilih di antara kedua perbintangan tersebut. Au tarsud iktiranihima fi burjin wahidin, atau di situ Anda mengintip keduanya yang lagi bebarengan atau besertaan di dalam burut yang satu. Wa huwa akmal wahsan, maka itu lebih baik dan lebih bagus. In syi'ta mura'atal intisolatil fuluqiyah, kalau Anda itu menjaga tentang yang terjadi persambungan di dalam cakrawala. Faqad wuji'a al ulama sa'atal ayyamal layali alal qawaqibis sab'ah. Dan para ulama atau hukama ini membagi tentang jam-jamnya hari dan malamnya kepada perbintangan yang 7. Fanasabu kulla sa'atin liqaqabin mubtadi'in nabi sa'atil ula min yaumis sabti fanasabuha liyuhal, maka mereka menisbatkan di jam pertama dari hari Sabtu dinisbatkan ke zuhal. Wa ma ba'daha lil mustari, kemudian setelahnya itu mustari. Wa wadu'u lidzalika hadzal jadwal kama tarot, dan mereka meletakkan
jadwal ini sebagaimana yang Anda lihat. Nah, yang Anda lihat ini ada saah untuk bilangannya jam. Ini jam 1, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kalau jam pertama maksudnya adalah jam 6 sampai jam 7, baik itu siang atau malam. Kalau siang berarti dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi untuk jam pertama. Kalau untuk malamnya berarti jam 6 sore atau jam 6 malam sampai jam 7 malam, itu jam pertamanya. Contohnya untuk hari Minggu atau hari Ahad, itu jam pertamanya di jam 6 sampai jam 7 pagi itu sama. Jam keduanya yaitu jam 7 sampai jam 8 itu Zahroh. Jam 3-nya berarti jam 8 sampai jam 9 itu Atorid, dan seterusnya. Itu Anda bisa lihat di dalam jam-jam perbintangan sebagaimana yang Anda lihat ini ya. Anda perhatikan untuk jadwal perbintangannya ya. Untuk syarat yang ke-13, asalisu asaro. Asalisu asaro untuk yang ke-13 itu adalah khulwil ma'dah an fudulit to'am illa bima la budda minhu. Jadi kita harus khulwil ma'dah, kosongkan perut dari kekenyangan atau kelebihan makanan, kecuali tidak boleh tidak kita memakan seperlunya saja ketika pas waktu berbuka puasa. Jadi yang dikehendaki di sini selama mengamalkan perut selalu kosong. Jadi berusaha untuk selalu lapar saat mengamalkan amalan ilmu hikmah, kecuali makanan yang tidak boleh ditinggalkan seperti makanan saat buka puasa dan sahur. Jadi makan itu ya seperlunya saja, jangan sampai kekenyangan ya. Jadi khulwil ma'dah an fuduli ta'am illa bima la budda minhu. Jangan sampai perut kekenyangan. Itu untuk syarat yang ke-13 biar manjur. Arabiu asaro untuk yang ke-14, ijtinabu aklil hayawanat wa ma yahruju minha. Jadi menjauhi makan makanan yang ada rohnya atau makan daging hewan dan sesuatu yang keluar dari hewan tersebut. Yang keluar itu seperti telur. Jadi Anda harus menjauhi makanan yang mempunyai roh dan apa yang keluar darinya. Makanan yang mempunyai roh seperti makan daging, terasi ya, yang terbuat dari udang, kerupuk dan sebagainya. Sedang makanan yang keluar dari sesuatu yang punya roh itu seperti telur ayam, telur bebek, telur angsa dan seterusnya. Itu adalah syarat yang ke-14. Yang ke-15, al-khamisu asaro ijtinabu akli kulima lahu raihatun karihatun. Jadi menjauhi memakan setiap apa-apa yang di dalamnya terdapat bau yang tidak sedap. Jadi bau yang tidak sedap, bau yang menyengat seperti memakan bawang merah dan bawang putih, ini tidak boleh. Jadi dijauhi. Al-sadis asaro untuk yang ke-16, atanjim. Atanjim ini melihat perbintangan. Wa syartun khosun bima yakunu maktuban au mangkusan ala makdanin au hajarin. Jadi memperhatikan perbintangan itu merupakan syarat yang khusus tentang sesuatu yang ditulis atau diukir. Jadi membuat rajah azimat yang di situ diukir ke lempengan emas atau lempengan perak. Nah itu harus tanjim, harus memperhatikan perbintangan. Asabiu asaro untuk yang ke-17,
tabhiru kulli amalin bi bukurihi al khas. Jadi Anda asapi setiap pengamalannya menggunakan asapan yang khusus al khasubih hasbama fasolahul ulama fi kulli matlabin anil matalib wa na'am lam yadu'uha illa limunasabatin. Jadi harus mengasapi media tersebut sebagaimana yang sudah ditafsir atau sudah diperinci oleh para ulama di setiap apa yang Anda cari. Sesungguhnya para ulama itu tidak meletakkan tentang masalah kemenyan atau masalah ubupan atau masalah yang berkaitan dengan asapan atau mengasapi, kecuali itu memang sudah munasabah, sudah pas. Wa qala taifatun yakfi tabhiruhu bi bukhuril kawaqibil mangsubi ilaih. Berkata sebagian hukama bahwasanya untuk masalah mengasapi itu cukup dengan menggunakan asapan perbintangan yang dinisbatkan kepadanya. Wa wadu'u likulli kabin bukhurun lil jalbi. Lalu mereka meletakkan setiap perbintangan itu ada asapan buat menarik, ya, menarik supaya amalan itu jadi cepat reaksi. Wa buhuran lidaf'i wa wadu'u lidzalika jadwalan haka bayanuhu. Dan juga beberapa asapan untuk menolak. Menolak itu maksudnya asapan yang dinisbatkan ke perbintangan, yang dinisbatkan perbintangan untuk kejelekan, ya. Ini untuk kejelekan. Wa wadu'u lidzalika jadwalan haka bayanuhu, dan mereka meletakkan jadwal ini, maka ambillah penjelasannya. Jadi yang dinamakan perbintangan yuhal, ini yuhal itu untuk asapan buat kebaikannya, ya, itu adalah minyak wangi yang encer dan menyan Arab. Adapun untuk yang buat kejelekan itu adalah menyan hintit, kemudian belerang, kemudian wasari koti aswadin, wakapriatin, ini belerang, wasari koti aswadin, dan bulunya kucing hitam. Itu untuk asapannya, ya. Kemudian untuk perbintangan mustari ini adalah sondalin asfar, kayu sondal yang kuning, wa audin komariyin wa ambarin, juga kayu komari dan anbar. Kemudian untuk asapan yang buat menolak itu adalah sondalin asfar, kayu cendana yang kuning. Untuk perbintangan marih sondalun asfar walubanun dakar, jadi cendana kuning dan menyan Arab. Adapun untuk buhur menolak itu adalah damu ma'izin dubiha yaumas sulasa, ini darahnya kambing yang dipotong pas waktu hari Selasa. Wa alfiyun, dan ganja. Kemudian untuk perbintangan samos nidin wa kafurin wa miskin wa ambarin. Ini nidin ini adalah menyan putih, kemudian minyak kafur, minyak misik, dan ambar. Untuk buhuru daf'i, untuk asapan menolaknya adalah kafur. Kemudian untuk perbintangan jahroh, untuk asapannya itu luban udakarin wa jawiyin wa audin wa mustaka, menyan Arab, menyan Jawa, kayu garu, dan mustaka. Kemudian untuk buhuru daf'i adalah luban udakarin, menyan Arab. Untuk perbintangan atorit makoli asrok, ini miri yang abu-abu, ya, kemiri yang sudah berjamur. Waluban udakarin, dan menyan Arab. Untuk buhuru daf'inya adalah luban udakarin, menyan Arab, wa mi'atin sa'ilatin, dan minyak wangi yang encer. Untuk komar
perbintangannya itu untuk asabannya adalah dofru waladan, kukunya waladan. Waladan itu sebangsa kijang ya, atau sebangsa hewan yang larinya kencang. Walubanu dzakarin, dan menyan Arab. Adapun buhuru dafi adalah lubanu dzakarin, menyan Arab. Kemudian waqtasara ba'dhum ala tabhir bilubani dzakar wal kasbiroh. Terus sebagian ulama ini meringkas dalam masalah kemenyannya cukup menggunakan menyan Arab dan ketumbar. Fi kulli amalin min khairin wasarin. Baik itu untuk amal baik dan amal jelek. Amal baik itu untuk mahabbah, pengasihan dan lain-lain. Kalau amal jelek untuk memisahkan orang, untuk tokonya biar bangkrut dan seterusnya. Wasartu antakuna al-kasbarah khubtan sahihan kholian mal kasri wasus. Dan syarat keadaan ketumbar itu harus biji yang utuh, yang disunyikan dari pecah dan kena ulat. Jadi memang bagus bijinya. Ini adalah tata cara untuk mengasapi semua perbintangan yang sudah kita jelaskan di depan ya. Untuk syarat yang ke-18 mula yamatut toharoh soban wa badanan wa makanan. Jadi Anda harus suci baik itu pakaian, badan dan tempatnya kalau Anda ingin menjadi seorang spiritual atau tabib. Wa yadkhulu fi dzalika alatul kitabah, dan masuk di dalamnya adalah alat penulisannya. Wal madad waroqi wa naibi min ma'danin wa ghairihi, baik itu dari tintanya yang buat nulis atau kertasnya ya, kertas yang buat nulis jimat, wa naibi dan penggantinya kertas, mungkin dari lempengan timah atau lempengan emas atau lempengan perak ya, min ma'danin wa ghairihi, dari ma'dan, lempengan dan selainnya. Untuk yang syarat yang ke-19 istiqbalul kiblah as-sarifah, itu menghadap kiblat yang mulia. Wal isrun, untuk yang ke-20 tartibul maktub bihasbi aslihi, jadi tertib penulisannya dengan tata letak keasliannya, wawati dan peletakannya. Wa in kana ayatan o isman fala yaktumu kalimatan mutaakhiratan an sabaqatiha. Jadi kalau di situ adanya wifik atau rajanya berupa ayat atau isim, maka tidak boleh mendahulukan kalimat yang diakhirkan. Jadi yang dulu harus ditulis terdahulu. Wala harfan mutaakhiron an mutaqaddimin alaih, atau di situ huruf yang akhir Anda tulis duluan, ini enggak boleh. Wa in kana wifqan fayakunu al-intiqal fi ala tawalil a'dad bitartibiha at-tab'i wa ma'adzalika faqulu ma yaktubu min kalimatin au ismin au adatin yuqarinu katabu bilafdidal alaih. Jadi penulisannya harus runtut. Kalau seandainya itu wifik, maka perpindahannya ya harus mengikuti sesuai dengan adat. Adat itu adalah bilangannya dengan tartib yang sudah tabi'i. Kewatakannya itu ya memang sudah tertib. Taruhlah contohnya seperti wifik ini ya. Ini kalau wifik musalas berarti penulisannya dari batodin yahajin wahin. Jadi batodin ini ditulis 2, 9, 4, 7, 5, 3, kemudian 6, 1, 8. Jadi harus urut, nggak boleh dari 2 langsung menuju ke 8. Jadi dari sini 2, 9, 4. Jadi harus urut, itu penulisannya. Kalau nulisnya itu tentang rajah angka, jadi tata cara menulisnya seperti itu ya. Jadi penulisannya harus berurutan apa yang ditulis sebagaimana aslinya. Nah, jika kalau Anda mendapatkan ijazah dari seorang guru tentang penulisan azimat batodin yahajin wahin seperti yang ada di dalam video ini, ya maka di dalam penulisannya tidak boleh
berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Kemudian untuk syarat yang ke-21 tilawatul qasam, membaca qasam atau sumpah ala kulli amalin yunasibuhu hasbas tafsir al-mudawwan inda kulli ghordin ahrad alama syayati bayanuhu insyaallah taala. Jadi jika amalannya ini berupa azimat atau rajah, maka setelah menulis azimatnya dibacakan sebuah qasam. Kemudian untuk syarat yang ke-22 ya, asani wal isruna kitabatul arqam fil awfaq bil qalamil hindi fa inna fihi as-sirru. Jadi jika amalannya berupa wifik atau sebuah azimat, hendaknya menulis dengan memakai pena hindi atau pen tutul. Bil qalamil hindi maksudnya itu pen tutul ya, pen tutul fa inna fi asiru, karena di dalamnya itu terdapat sebuah rahasia, ada rahasia di situ. Jadi kalau Anda menulis rajah atau azimat itu menggunakan pen tutul. Kemudian untuk syarat yang ke-23 asal isruna tahsinu kitabatil huruf wal arqam bihaisu takunu bihaitin jamalin wa dhabti ab'adil awfaq wa taqsimiha wa tusawwi atla'aha bihaisu la yakunu fiha tafawutun aslan la taulan wala ardon wala qatron fa inna dzalika au'a ila qubuliha anil arwah alqaimina bi khidmatiha wa inna atwa kahum sarifatun wa kullama kana al-haddu jamilan wal wifqu matbuton musawiyan kana sahibahu mahbuban indahum muqabilatun lil jamil bimislihi. Jadi jika amalannya berupa wifik atau azimat atau rajah, hendaknya si pembuat wifik atau azimat memperjelas tulisan huruf-hurufnya serta memperindahnya, karena demikian itu menjadi penyebab tulisan tersebut diterima oleh khodamnya, karena sifat khodam itu sangat mulia. Jadi selama tulisan huruf-hurufnya jelas dan baik, besar kecilnya itu sama, yakni tidak terlalu besar sebelah dan tidak pula terlalu kecil, maka tulisan seperti itu disukai oleh khodamnya. Jadi taruhlah penulisannya seperti ini ya, penulisannya seperti ini untuk tulisannya jadi rata, jadi sama, untuk kotak-kotaknya jadi sama. Ini rozak 321 318 315 219 314 309 320 313 316 323 310 322 311 312 317. Nah, ini penulisannya harus sama kotaknya ya. Kotaknya itu tidak boleh besar sebelah. Jadi untuk panjang dan panjangnya mendatar dan pendeknya ke atas ya, dari bawah ke atas itu harus sama, kotakannya itu harus sama, karena itu disukai oleh khodamnya kalau penulisannya seperti ini ya. Untuk syarat yang ke-24 ya, asani wal isruna, untuk syarat yang ke-24 itu adalah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablal amal wa ba'dahu. Jadi sebelum pengerjaan dan setelah pengerjaan Anda baca sholawat di situ. Li hadisin, karena kita ikuti sebuah hadis, hadisnya bunyi
Adua bena sholataini alayya la yuraddu. Ya, jadi sebelum berdoa baca sholawat, setelah tujuan doa kita baca sholawat lagi, alayya la yuraddu. Jadi doa di antara dua sholawat kepada saya, kata baginda Nabi, itu doanya tidak ditolak. Saya ulangi, doa di antara dua sholawat kepada saya, kata baginda Nabi, itu doanya tidak ditolak. Maksudnya sebelum intinya doa itu Anda baca sholawat, ya. Kemudian Anda kerjakan, habis pekerjaan selesai Anda baca sholawat lagi, ya, seperti itu. Wa faslu ma yusolli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat baca sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Nah, itu adalah salah satu bacaan dari sholawat, atau di situ Anda juga bisa baca sholawat hajat, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika min sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa tangtungsina biha jami'al wal afat wa tangdilana biha jami'al hajat tahuruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah sholawat hajat, ya. Jadi ketika kita bacakan itu, insya Allah hajat kita akan terkabul, karena doa di antara dua sholawat kepadaku, kata baginda Nabi, tidak akan tertolak. Kemudian untuk yang nomor 25, ya, di halaman 10, Al-Khamis wal Isruna, untuk yang ke-25, syaratnya al-istiharah qabla kulli amalin liyakuna ala basiratin min amrihi. Jadi Anda seyogyanya melakukan sholat istiharah sebelum mengamalkan. Demikian ini agar amalannya berada pada jalan terbaik atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatuha, adapun tata caranya, ayusalli at-talib rakaataini yaqra fi awalihima ba'dal Fatihah suratal kafirun. Tata caranya Anda sholat, ya, seorang spiritual ini sholat 2 rakaat, yang mana Anda baca di awal rakaat atau di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah ini membaca surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun. Wa fi saniyah surat Al-Ikhlas. Kemudian untuk rakaat yang kedua Anda baca surat Al-Ikhlas. Fa idza salama yaqra hadza doa. Nanti setelah Anda salam, selesai mengerjakan sholat, Anda baca doanya. Adapun doanya, ya, yang Anda baca yaitu Allahumma inni astahyiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim ang tabayyana li akibata amri fis sayil falani. Falani ini Anda sebut hajatnya, ya. Hajatnya taruhlah ingin menyatukan orang, atau ingin pengasihan, atau ingin apa, ini Anda sebutkan di situ. Wa yadhkuru hajatahu, Anda jelaskan hajat Anda itu bagaimana, ya. Jadi yang dibaca adalah Allahumma inni astahyiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim ang tabayyana li akibata amri fi sayil falani. Falani Anda sebutkan hajat Anda, ya.
Fa in kana khairan fasrah li sadri wa fiqni li amalih. Kalau seandainya itu baik, maka luaskan dada saya dan tolonglah untuk mencocoki amalnya. Wa wafiqni li amalihi, dan kasih pertolongan untuk mengerjakannya. Wa in kana saron fa'asrifhu anni. Kalau seandainya itu jelek bagi saya, ada maldorot, ada efek samping, maka itu maka belokkan saya, ya, fa'asrifu anni, maka belokkan saya dari itu, wasrifni anhu, dan hilangkanlah perkara tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir. Salah sama rotin ausap'an. Nah, ini doanya Anda baca 3 kali atau 7 kali. Summa ba'da dzalika idza wajada fi qalbi as-sarahan wa iqbalan alal amal fa'amalahu muwaqqinan bin najah. Nanti setelah Anda berdoa 7 kali, kok Anda temukan di hati Anda ini rasa luas, ya, terus ada rasa berseri-seri, maka kerjakan amal tersebut sambil meyakini bahwa amalan itu nanti akan berhasil, wa husulil murad, dan hasil apa yang Anda kehendaki. Wa idza wajada inqibadon tarakahu wala yaf'alahu. Kalau seandainya hati Anda itu merasa sesak atau gelisah, maka jangan dikerjakan perkara tersebut. Wa rubbama yakunu sababan lidzararihi, karena itu nanti akan menjadi sebab membahayakan dirinya, karena ada efek samping ketika itu dikerjakan, ya. Wal takun al-istiharah bihuduri qalbin wa tayaqqudin tamin. Dan sebaiknya seorang spiritual itu ketika istiharah harus menghadirkan hati dengan khusyuk, ya, harus khusyuk yang sempurna. Wa tayaqqudin tamin ini adalah khusyuk yang sempurna ila qudratillahi ta'ala, kepada kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syarat yang ke-25 harus istiharah, sholat istiharah, ya. Asadisu wal isruna, untuk syarat yang ke-26 ayakuna yaumal amal ghairu mangqutin idza kana al amal khairiyan wal ayam al mangquta fi kulli syahrin arabiyyin bisab'atin wa ya as-salis wal khamis wa salis si asara wa satisi asara wal hati wal isruna wa rabi wal isruna wal khamis wal isruna. Jadi jika amalan ini berupa kebaikan, hendaknya tidak mengamalkannya pada hari-hari naas. Hari-hari naas itu terdapat pada tiap bulan Hijriyah, yaitu pada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, dan tanggal 25, ya. Jadi Anda harus mengetahui itu adalah tanggal-tanggal naas. Ketika Anda mau mengerjakan kebaikan, maka hindari tanggal-tanggal tersebut. Tanggal 3, tanggal 5, 13, 16, 21, 24, dan tanggal 25, ya. Wa qad dzakara ba'dhum lidzalika dhabitan hasanan faqala. Jadi bahkan ada dari sebagian ulama itu menambahkan tentang syarat-syarat tersebut dengan perkataannya, muhibbuka yura'a hawaka fahal ta'udu layali bi iddatil amal fama kana mangqutan bada nahsuhu fama kana hamlan fasa'id hasola. Jadi kalau yang di titik itu jelas naas atau sialnya. Kalau disunyikan dari titik, maka itu adalah keberuntungan atau akan berhasil. Jadi saya ulangi, jika amalannya berupa kebaikan, hendaknya tidak mengamalkannya pada hari-hari naas. Hari-hari naas itu
terdapat pada tiap bulan Hijriah, yaitu setiap tanggal 3, tanggal 5, 13, 16, 21, 24 dan tanggal 25. Adapun selain itu baik ya, bagus. Nah, berarti tanggal 3, tanggal 5, 13, 16, 21, 24 dan tanggal 25 itu berarti untuk pengerjaan yang jelek, seperti memisahkan orang, untuk membuat tokonya orang bangkrut supaya orang itu pindah dan seterusnya, itu dikerjakan di tanggal-tanggal tersebut, 3, 5, 13, 16, 21, 24 dan tanggal 25 itu buat kejelekan ya. Selain itu adalah buat kebaikan. Kemudian asabi wal isruna, untuk syarat yang ke-27, antakuna amalul khair fi ziyadatil qamar wa amalus syar fi ayamin mahafihi. Jadi jika amalannya itu berupa kebaikan, hendaknya mulai diamalkan pada waktu sinar rembulan semakin terang, yakni antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Dan jika amalannya berupa kejelekan, hendaknya diamalkan pada waktu terang bulan semakin berkurang, yaitu antara tanggal 16 sampai tanggal 30 Hijriah. Saya ulangi, jika amalannya berupa kebaikan, hendaknya mulai diamalkan pada waktu sinar rembulan semakin terang, yakni antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Dan jika amalannya berupa kejelekan, hendaknya diamalkan pada waktu terang rembulan semakin berkurang, yaitu antara tanggal 16 sampai tanggal 30 Hijriah. Bahadi sab'atun wa isruna sarton mata ro'aha talibun hadal ilmi najahat a'maluhu wallahul muwafiq lis-shawab wa ilaihil maraji'i wal ma'ab. Demikian syarat-syarat menjadi seorang spiritual atau seorang tabib ya, yang dijelaskan oleh Syekh Ali Abu Hayyirah Al-Maryuki di dalam kitab Jawahirul Lama'ah fi Istihdori Mulukil Jin fil Waktu As-Sa'ah. Kalau itu 27 ini Anda kerjakan syaratnya, maka mengamalkan amalan ini insya Allah pasti akan berhasil ya. Jadi akan Anda memperoleh apa yang Anda inginkan. Wallahul muwafiq lis-shawab wa ilaihil maraji'i wal ma'ab. Allah itu adalah zat yang mencocoki kepada kebenaran, dan kepada Allah ini tempat kita kembali. Nah, ini adalah syarat-syarat dari menjadi seorang tabib atau seorang spiritual ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya